adik-adik semua, selamat hari Minggu. Ketemu lagi di ibadah hari Minggu pelayanan anak tanggal 3 Juli bareng Kakak Tasya. Tapi hari ini Kakak Tasya nggak sendirian loh adik-adik. Kakak Tasya ditemani sama kakak pelayan baru. Coba kita kenalan dulu yuk, silakan kakak. Halo adik-adik semua, halo Kak Tasya. Halo. Perkenalkan, nama kakak Kak Mario. Salam kenal semuanya. Kenal kakak Mayo. Nah adik-adik, hari ini Kak Mario dan Kak Tasya tidak lupa juga ditemani salah satu pemain musik, yaitu Kak Indra. Halo Kak Indra. Nah kakak Mayo, daripada menunggu lama lagi, kita mau mulai ibadah kita saja ya kakak ya. Kita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri ya kak ya. Berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa kak? Hari ini harinya Tuhan. Oke, kita panggil musik ya. Musik. Kakak Tasya masih mau ajak adik-adik tetap berdiri. Kita mau doa pembukaannya kak ya. Kita mau satu dalam doa, semuanya lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk beribadah pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah ini bisa berkenan di hadapan-Mu. Dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Oke, sekarang kita mau ngapain kakak Mayon? Kita masih berdiri yang pertama, yang kedua kita akan menyanyikan lagu adalah Sukacita. Iya, coba semuanya. Senyumnya mana? Sukacitanya mana? Semuanya pasti senyum pasti dong ya senyum kak? dong kak ya. Iya, oke kita panggil musik ya. Musik. Kakak Mayo. Sekarang kita mau
mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi satu buah lagu ya, Kak? Iya, Kak. Kita mau nyanyi lagu apa? Bapa di sorga mengasihiku. Tapi sebelum itu siapkan Alkitab. Iya betul, Kak, disiapkan dulu Alkitabnya. Mari kita menyanyikan lagu Bapa di sorga mengasihiku. Musik. Selamat ketemu lagi di dalam ibadah Impak. Karena Tuhan Yesus sangat sayang adik-adik, jadi hari ini kita ketemu lagi dengan Kak Sarce untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik di rumah yang sudah siap mendengarkan firman Tuhan, yang sudah bawa Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Yang sudah bisa baca, boleh baca sama-sama. Tapi kalau ada yang belum bisa baca, nggak apa-apa, ikut-ikut kakaknya juga ya. Sebelum kita baca firman Tuhan, kita mau berdoa dulu pada Tuhan Yesus. Ayo lipat tangannya, kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya. Pagi ini Tuhan Yesus sudah bangunkan kami sehat, dan kami boleh bersukacita karena kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami agar kami bisa duduk tenang dan boleh mengerti firman Tuhan. Tolong Kak Sarci juga ya Tuhan, agar dapat menyampaikan firman Tuhan dengan benar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, Kak Sarci dan di sana semuanya berdoa. Wah, pintar sekali. Sekarang Alkitabnya dibuka, kita sama-sama cari dari Alkitab 1 Tawari 29 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang 19. Nah, kalau Tawari ini adik-adik kita bisa buka di Perjanjian Lama ya. Iya, sama-sama sudah ketemu belum? 1 Tawari 29 ayatnya yang ke-10 sampai 19. Firman Tuhannya seperti ini. Adik-adik ikut baca ya. Kita baca sama-sama adik-adik ya. Judulnya dalam Alkitab Nyanyian Pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaat itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya
sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang, ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapanmu dan orang pendatang sama seperti semua nenek moyang kami. Sebab bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagimu rumah bagi namamu yang kudus adalah dari tanganmu sendiri, dan punyamulah segala-galanya. Aku tahu ya Allah bahwa Engkau adalah pemuji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umatmu yang demikian ini, dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Satu ayat lagi adik-adik, ayat yang 19. Dan kepada Salomo anakku berikanlah hati yang tulus, sehingga ia berpegang pada segala perintahmu dan peringatanmu dan ketetapanmu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian pembacaan firman Tuhan ya adik-adik pada hari ini. Terpujilah Tuhan Yesus. Nah, firman Tuhan judulnya tadi apa? Nyanyian pujian Daud. Jadi Bapak Daud ini, Raja Daud, dia memuji Tuhan lewat pujian dan kata-kata ini. Jadi pujian itu adik-adik, kalau kita memuji Tuhan, itu juga sama dengan kita menyenangkan hati Tuhan ya adik-adik. Nah, ceritanya hari ini kita mau bercerita tentang Raja Daud. Siapa yang tahu atau pernah dengar Raja Daud itu siapa ya? Coba yang di sana. Oh iya betul. Raja Daud itu adalah Raja Israel. Dia menjadi raja setelah dia menggantikan Raja Saul. Pintar sekali yang sudah jawab di rumah. Nah, tahu adik-adik apa cita-citanya Raja Daud? Cita-citanya sangat mulia adik-adik. Dia bercita-cita, Raja Daud ini, dia ingin membangun bait Allah. Wah, apa itu bait Allah kakak? Bait Allah itu rumahnya Tuhan. Cita-citanya Daud ingin membangun bait Allah. Apa kata Tuhan? Tuhan Allah tidak mengizinkan Raja Daud untuk membangun bait Allah itu. Kenapa ya? Kenapa Raja Daud tidak diizinkan membangun bait Allah? Ternyata Tuhan punya rencana lain kepada anaknya yang bernama Raja Salomo. Wow, pintar adik-adik sudah tahu ya. Hari ini kita sudah mendengarkan tiga orang Raja Israel. Pertama Raja Saul, terus Raja Daud dan Raja Salomo. Raja Salomo inilah adalah anaknya Raja Daud. Nah, hari ini adik-adik kita diingatkan firman Tuhan bahwa apapun yang kita punyai itu adalah sebetulnya kepunyaan Tuhan Allah, karena semuanya itu daripada Tuhan Allah. Seperti tadi kita baca situ di ayat yang ke-11,
Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan. Wah, ternyata kita ini tidak punya apa-apa adik-adiknya. Karena semua yang kita miliki adalah kepunyaan Tuhan Allah. Jadi, apapun itu, kita tidak boleh menguasai apa yang ada pada kita. Ya adik-adik, karena apa yang bisa kita miliki. Misalnya adik-adik punya mainan yang bagus, punya mobil-mobilan yang bagus, punya boneka-boneka yang bagus, punya rumah yang bagus, ya. Semuanya itu adalah berkat Tuhan, bukan punya kita. Jadi Tuhan yang memberkati mama papa, terus mama papa kita bisa belikan kita mainan, baru kita bisa memilikinya. Jadi semuanya itu adalah pemberian dari Tuhan, berkat Tuhan yang berasal dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, Tuhan itu mau agar kita tidak menjadi anak yang pelit, anak yang egois, ya. Tuhan tidak mau seperti itu. Tetapi Tuhan mau kita berbagi dengan teman-teman yang lainnya, berbagi berkat dengan teman-teman yang lain. Kita berbagi berkat kepada teman-teman adik-adik kita di rumah, teman-teman IPA, teman-teman sekolah, siapa saja, ya. Itu kita berbagi bersama. Karena apa yang adik-adik punyai itu adalah sebetulnya itu adalah berkat dari Tuhan Yesus, ya adik-adik. Jadi Tuhan mau berkat itu juga kita bagikan kepada semua orang yang membutuhkannya. Nah, sekarang kira-kira adik-adik di rumah sudah ada belum yang pernah memberikan? Iya, betul. Memberikan kepada siapa? Biasanya kalau di rumah sudah ada tukang ngamen datang, ya. Nyanyi, kita memberikan. Terus suka memberikan kepada pengemis. Siapa yang biasa memberikan? Iya, pintar sekali. Kakak lihat dari sini banyak yang angkat tangan. Pintar sekali. Tapi ingat, memberikan sesuatu kepada siapapun. Kita memberikan kepada pengamen, kepada pengemis. Kita tidak memberikan dengan paksa, kita tidak memberikan dengan sedih, dengan marah-marah. Misalnya ada orang ngamen datang, cering. Nih, nah itu perbuatan tidak bagus karena kita memberikannya dengan kasar, dengan marah-marah, ya. Itu Tuhan tidak mengizinkan seperti itu. Tapi kalau kita mau berbagi, kita memberikan dengan hati yang senang, karena Tuhan selalu senang kepada anak-anak yang mau berbagi dengan hati yang senang. Terus, kalau ke sekolah minggu atau IPA di rumah, mama kasih persembahan. Nah, nanti ini uangnya buat persembahan, ya. Terus, lihat uangnya. Wah, uangnya gede sekali. Mama, aku jajan dulu ya, nanti kembaliannya aku masukin persembahan. Boleh gitu? Tidak boleh. Itu namanya kita memberikan tidak dengan sepenuh hati, tetapi kita memberikan sisa-sisanya aja, ya. Tidak, tapi kita memberikan dengan senang hati. Mama kasih kita persembahan, kita berikan juga untuk Tuhan dengan senang hati. Itu yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, sekarang kakak mau nanya juga nih, siapa yang kira-kira di rumahnya itu tidak mau berbagi? Oh, ada juga ya yang tidak mau berbagi. Wah, kenapa adik-adik tidak mau berbagi? Hah? Aku takut juga nanti mainanku habis. Ingat, firman Tuhan hari ini bilang, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa kita tidak perlu takut untuk memberi dengan senang hati. Kita tidak perlu takut untuk berbagi, karena dengan berbagi itu, ya adik-adik, tandanya kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita mau taat melakukan firman Tuhan Yesus. Seperti Raja Daud
dia taat melakukan firman Tuhan, akhirnya dia diberkati. Jadi adik-adik, kalau kita taat melakukan firman Tuhan, kita juga pasti diberkati. Adik-adik tidak usah takut kekurangan kalau memberikan kepada sesama, asal memberikannya dengan senang hati, dengan tersenyum, ya adik-adik ya, tidak usah takut. Nah sekarang adik-adik, berbagi dengan cara yang benar itu gimana ya? Hah? Emang ada berbagi dengan cara yang tidak benar, Kak Sakti? Ada. Berbagi dengan cara yang benar itu gimana ya? Berbagi dengan cara yang benar adalah dengan hati yang senang, dengan hati yang sukacita, dan ingat, kalau kita sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, tidak boleh meminta kembali. Ya, jangan lagi diminta. Kan waktu itu aku sudah berbagi, tapi teman aku itu kan dianya jahat sama aku minta lagi. Tidak dibenarkan ya, anak Tuhan tidak seperti itu. Memberi dengan senang hati, kita memberi dengan sukacita, tidak mengingat-ingat lagi. Ya adik-adik, kita tidak mengingat-ingat lagi. Jadi memberi dengan senang hati, memberi dengan sukacita, artinya kita memberi dengan tidak meminta kembali, mengingat-ingat lagi. Tidak, tapi memberi dengan sukacita adalah karena kita mau taat melakukan firman Tuhan. Seperti Raja Daud, dia taat melakukan firman Tuhan. Walaupun Tuhan bilang, jangan dulu Daud, kamu tidak boleh membangun bait Allah. Nanti yang akan membangun itu adalah anakmu yang namanya Salomo. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada hari ini cukup sekian ya. Ingat, memberi dengan senang hati berarti kita sudah melakukan firman Tuhan. Oke adik-adik. Shalom adik-adik. Nah, aktivitas kita hari ini adalah membuat kotak persembahan. Nah, kalau adik-adik lihat, kotak persembahan ini hampir serupa dengan celengan ya. Nah, jadi hari ini adik-adik bisa membuat kotak persembahan dalam bentuk yang bermacam-macam, terserah kreativitas adik-adik. Adik-adik juga bisa menggunakan bahan-bahan yang ada di rumahnya adik-adik ya. Jadi bisa kardus bekas, bisa kotak karton, bisa kardus bekas yang lain-lainnya. Juga bisa juga botol bekas ya. Nah, di gambar ada contoh berbagai bentuk kotak persembahan yang bisa adik-adik buat. Nah, adik-adik silakan lihat contohnya, kemudian buat sekreatif mungkin sesuai keinginan adik-adik ya. Nah, jangan lupa dihias juga semenarik mungkin. Nah, nanti kotak persembahan yang sudah jadi boleh adik-adik kirimkan ke grup WA kelas masing-masing ya. Oke, selamat mengerjakan. Wah, Kak Tasya, Ya, cerita Kak. obrolan tadi sangat menarik ya Kak. Iya, tadi dibawakan oleh Kak Satya kan. Tadi kita belajar kalau kita memberikan persembahan harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan kerelaan hati, disiapkan khusus emang untuk persembahan untuk Tuhan. Gitu kalau Mayo. Nah adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita mau nyanyi satu buah lagu ya Kak. Kita mau nyanyi apa? Aku suka membagi. Oke, kita panggil musik ya. Musik. Aku suka membagi pada orang tak punya, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, tak kira kau apa aku yang Nah, adik-adik, sekarang kita akan berdoa. Kita mau berdoa syafaat. Artinya apa? Doa syafaat itu berarti kita juga mendoakan orang lain ya. Kita berdoa bukan untuk diri sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami sudah boleh membaca firman-Mu. Kami sudah boleh mendengarkan. Tuhan pengajaran-Mu, ajar kami
untuk kami menjadi anak yang sukacita di dalam berbagi. Ajar kami untuk tidak menjadi anak yang egois, anak yang pelit, tetapi jadikan kami anak-anak pembawa berkat bagi semua orang. Tuhan Yesus, pada saat ini kami teringat teman kami Audrey Tuhan, saat ini sedang sakit dan dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan Yesus, Engkau tolong sembuhkan Audrey ya, agar dia kembali sehat, boleh juga kembali dapat mengikuti ibadah-ibadah. Berkati kedua orang tuanya, obat-obatan yang dipergunakan ya Tuhan, agar semuanya menjadi alat Tuhan untuk kesembuhan Audrey. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat rencana IPA untuk mengadakan retreat pada tanggal 8 dan 9 Juli. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memberikan kami cuaca yang baik, Engkau memberikan kami kesehatan yang baik kepada setiap anak-anak layan, pun kepada kakak-kakak pelayan, agar kami semua, Tuhan atas izin-Mu, dapat mengikuti kegiatan retreat ini dengan baik dan kondisi tubuh yang sehat. Berkati juga tempat di mana kami akan mengadakan retreat ini, agar semuanya boleh menjadi berkat bagi kami. Jauhkan kami semua dari sakit penyakit, dari segala hal-hal yang buruk Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh mengikuti retreat ini, karena kami mau menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa Tuhan buat kegiatan gereja kami, yaitu pemilihan majelis. Mari Tuhan Kau memberkati para panitia dan juga setiap anak-anak Tuhan yang telah Tuhan siapkan untuk boleh menjadi pelayan Tuhan di dalam majelis ini. Agar siapapun yang terpilih, itu semuanya Tuhan yang datangnya daripada-Mu untuk menyenangkan Engkau saja. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan buat pemerintah kami, bangsa dan negara kami, agar bangsa kami boleh menjadi bangsa yang sehat, bangsa yang memuji dan memuliakan Tuhan. Berkati presiden kami, agar dia juga senantiasa dapat memimpin bangsa kami dengan penuh rasa takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati pendeta kami, juga kami berdoa agar pendeta kami pun diberikan kesehatan yang baik dan tetap setia dan semangat di dalam melayani Tuhan lewat jemaat-Mu di GGB Maranatha Bandung ini. Tuhan Yesus, mungkin ada teman-teman kami lainnya yang juga sakit, tapi kami tidak tahu, tetapi kami percaya Tuhan, ketika Tuhan Yesus menjamah dan melawatnya, maka dia akan menjadi sembuh. Tuhan, terima kasih banyak. Inilah doa syukur kami Tuhan, sempurnakan ya, yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, amin adik-adik. Semuanya berdoa ya. Puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita untuk memberikan persembahan. Seperti tadi dalam firman Tuhan ya, persembahannya disiapkan khusus dengan rela hati. Jangan dibanyak-banyak ya kakak ya. Nah, persembahannya boleh dibawa kemana kakak ya? Bisa dititipkan oleh papa mama kalian untuk nanti dibawa ke hari Senin sampai Sabtu, atau bisa scan di barcode di bawah sini. Oke, kita mau nyanyi lagu Aku Bawa dan Harikan. Kita panggil musiknya. Musik.
Tuhan, terima kasih Tuhan, kami sudah memberikan persembahan Tuhan. Sekarang kami berikanlah persembahan ini Tuhan agar menjadi berkat bagimu Tuhan. Dalam kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan Warta PA. Adik-adik boleh lihat videonya, silakan. Tuh jangan lupa daftar ya adik-adik. Acaranya tanggal 8 sampai 9 Juli di Natural Hills Lembang. Adik-adik bisa daftar melalui form atau bisa juga daftar langsung di gereja. Kita buka pendaftaran di depan kantin. Jangan lupa daftar ya adik-adik. Ditunggu semuanya. Nah, Kamayo, tidak terasa ya Kak, kita mau selesai ibadahnya. Nah, Kakak Tasya sama Kakak Mayu dan Kakak Indra juga mengingatkan adik-adik untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Oke. Kan kita mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri ya Kak? Berdiri. Kita mau nyanyi lagu apa? Aku diberkati. Diberkati. Kita panggil musik ya, musik. Musik. Aku diberkati, aku pun mau jadi berkat. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Yesus ajakku memberi, aku pun mau melakukan. Memberi dengan sukacita dan Yesus ajakku memberi, aku pun mau melakukan. Memberi dengan sukacita dan kerelaan.
Sekali lagi tadi ya Maya, kita harus jadi berkat sampai ke ujung bumi. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini bisa terpatri dalam hati dan pikiran kami, dan kami melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus, kiranya Tuhan menjaga kami, berkati kami selalu dalam kehidupan kami seminggu ke depan. Tuhan kiranya mau jaga selalu kesehatan kami, biar kami tetap sehat, dan kami bisa bertemu lagi mengikuti ibadah Impa minggu depan kembali ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Bapak, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.